Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai data mining. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Bahrudin Sugibowo dari kelas 2-3 ITA, NRP 2103121010, dan dosen membimbing saya Bapak Rengga Asmara, Eskom OCA. Jadi yang pengantarnya pertama adalah mengapa ada data mining. Jadi apakah itu data mining dan data mining itu apa aja? Dan fungsi dari data mining, kemudian klasifikasi sistem data mining, kemudian kita akan membahas mengenai algoritma, 10 algoritma yang paling digunakan dan permasalahan yang ada pada data mining. Yang pertama, mengapa data mining? Jadi ada yang namanya data flooding atau banjir data. Twitter dapat menghasilkan 8.000 tweet per detik dan 600 juta tweet per hari. Facebook itu dapat menghasilkan 30 miliar item per bulan, 500 juta user menghabiskan 700 miliar menit per bulan di situs FB. Indomaret 4.500 gerai, asumsikan 3 transaksi per menit, 12 juta transaksi per hari se-Indonesia. Kartu kredit Visa berlaku di 200 negara, 10.000 transaksi per detik dan menghasilkan 850 juta transaksi per hari. Dengan banjir data seperti ini, kalau kita tidak memiliki sebuah konsep data mining, maka kita akan lebih sulit memprediksi ke depannya apa yang akan terjadi, trennya seperti apa. Nah ini, mengapa ada data mining? Pertama, digitalisasi atau kemajuan sistem informasi, yaitu data, yaitu dari tera menjadi peta. Kemudian web, itu ada berita, blog, Twitter, forum, Flickr, Facebook, dan YouTube. Kemudian streaming data, ada Twitter, E4 maupun sensor satelit. Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai evolusi dari database. Pada tahun 60-an, database hanya merupakan kumpulan koleksi-koleksi data yang merupakan file sistem primitif. Pada era 70 sampai 80 sudah berkembang adanya MIS, yaitu Sistem Informasi Manajemen, dan berikutnya tahun 80 sampai sekarang mulai ada Object Oriented, Deductive, Spatial, and Multimedia. Dan tahun 90-an sudah mulai ada web based, mulai XML, web mining, data warehouse, OLAP, text database, text and data mining. Dan 2005 sampai sekarang mulai ada stream data management and mining. Kemudian ada cloud service, kemudian dan web. Berikutnya kita akan membahas mengenai apa itu data mining. Jadi data mining itu sebenarnya merupakan pencarian pengetahuan dari sebuah data. Jadi kita akan mengekstrak secara otomatis pola atau pengetahuan yang menarik. Dan ini tidak sederhana. Dia tersembunyi dan tidak diketahui sebelumnya, tapi berpotensi berguna dari data dalam jumlah yang sangat besar. Nama alternatif dari data mining itu merupakan knowledge discovery mining in database atau KDD, knowledge extraction, data pattern analysis, data archaeology, data dredging, information harvesting, business intelligence, dan sebagainya. Lalu apa keuntungan bagi organisasi yang menerapkan data mining? Nah ini keuntungan dari data mining. Perusahaan yang akan lebih fokus ke informasi yang berharga di data warehouse-nya atau database-nya. Dan dia itu dapat meramalkan masa depannya atau memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan sehingga perusahaan dapat mempersiapkan dirinya. Contohnya, Midway Grocery Chain menggunakan data mining untuk menganalisis pola pembelian. Saat pria membeli popok di hari Kamis dan Sabtu, mereka juga membeli minuman. Analisis lebih lanjutnya, pembeli ini belanja di hari Kamis dan Sabtu, tapi di hari Kamis jumlah item lebih sedikit. Kesimpulan yang diambil adalah pembeli membeli minuman untuk dihabiskan saat weekend. Sehingga tindak lanjutnya, menjual minuman dengan harga full di hari Kamis dan Sabtu itu mendekatkan posisi. Tindak lanjutnya adalah kita harus menjual minuman dengan harga full di hari Kamis dan Sabtu dan mendekatkan posisi pokok dan minuman. Kenapa? Menurut data mining kita tadi, menurut pengolahan data kita tadi, hari Kamis dan Sabtu itu banyak yang beli minuman. Jadi lebih baik untuk minuman harganya dibuat full. Jadi dia tidak diskon pada hari Kamis dan Sabtu. Kemudian karena menurut pola orang setelah beli popok akan beli minuman, jadi posisinya akan didekatkan.
Kemudian contoh aplikasinya, bank akan meminingkan transaksi customer untuk mengidentifikasi customer yang kemungkinan besar tertarik terhadap suatu produk baru. Nah, setelah teknik ini digunakan, terjadi peningkatan 20 kali lipat penurunan biaya dibandingkan dengan cara biasa. Kemudian contoh aplikasinya lagi yaitu perusahaan transportasi memining data customer untuk mengelompokkan customer yang memiliki nilai tinggi yang perlu diprioritaskan. Kemudian kita akan membahas mengenai perbandingan data mining database dibandingkan dengan independen. Di sini yang bisa melakukan ini adalah Oracle 9i, Microsoft SQL Server, IBM Intelligent Miner, NCR Teraminer. Kemudian kelebihan dan kerugiannya itu apa? Jadi ini ya diagram dari proses data mining. Jadi yang pertama adalah cleaning data, yaitu menghapus data, bukan menghapus ya. Jadi kita akan menyingkirkan, mengeliminasi data-data yang tidak diperlukan. Kemudian data integration, dan masuk ke dalam data warehouse, dan sudah masuk ke proses selection yang menghasilkan teks relevan data, baru proses data miningnya, dan kita akan mendapatkan pattern evaluation. Jadi setelah data mining kita akan mendapatkan pattern, kita mendapatkan pola sebagai contoh ada tadi ya, pola dari transaksi pelanggan atau pola dari transaksi bank atau yang lain-lain. Jadi dari data mining ini tadi kita akan menemukan pattern evaluation. Berikutnya ini ya, piramida data mining dan business intelligence. Jadi semakin tinggi data mining, dia akan semakin mendukung pengambilan keputusan. Dan dia akan lebih mengerucut, jadi dia akan lebih semakin sempit skopnya. Jadi kalau pada awal sumber data dia masih melebar. Ini bisa dalam bentuk database, web, paper, files, web, maupun eksperimen. Kemudian melalui data preprocessing, integrasi data warehouse, sumber data. Ini naik terus, ada explorasi data mining, presentasi, dan pengambilan keputusan. Jadi semakin naik, dia akan semakin fokus, dia akan semakin mengerucut hasilnya. Dari awal sumber data ini masih bias, berikutnya setelah dilakukan eksplorasi, mining, dan dipresentasikan dengan teknik visualisasi, akhirnya dapat menghasilkan suatu keputusan yang berguna. Nah, multidisiplin ilmu pada data mining, ada teknologi database, statistik, visualisasi, algoritma, pattern recognition, maupun machine learning. Nah, mengapa kita menggunakan data mining, kok nggak menggunakan analisa data biasa? Nah, data mining ini unggul dalam menghandle data dengan jumlah yang sangat besar. Dan algoritmanya harus scalable untuk menangani data yang sangat besar dalam ukuran TRH misalnya. Dan dimensinya juga sangat besar, bisa merupakan ribuan field. Jadi bayangkan dalam suatu tabel ada ribuan field yang diproses. Dan datanya cukup kompleks. Jadi di sini ada flow data dan sensor data. Ada data terstruktur, ada graph, social network, multi-link data. Dan database-nya bisa berasal dari berbagai sumber, entah database baru maupun database lama. Di sini dapat merupakan peta spasial, multimedia, teks, web, maupun software simulator. Kemudian data mining dari berbagai sudut pandang. Jadi ada beberapa sudut pandang. Di sini kita akan bahas pertama mengenai sudut pandang dari sisi data, yaitu relasional, data warehouse, web transaksional, stream, object oriented, spasial, teks, multimedia. Jadi ini kelebihan yang kita dapat dari sudut pandang datanya. Kemudian kita melihat dari sisi intelijensi atau pengetahuan yang akan ditambang, yang akan di mining, kita akan mendapatkan karakteristik, diskriminasi, asosiasi, klasifikasi, clustering, trend, dan outliner dari sebuah data. Kemudian kalau kita memandang dari sudut tekniknya, ada database, OLAP, machine learning, statistik, dan visualisasi. Ini hal yang akan kita dapat dari sisi teknis. Kemudian dari sisi penerapan, ini dapat diaplikasikan untuk menghasilkan suatu informasi retail, telekomunikasi, banking, aplikasi analisis kejahatan, biodata mining, saham, text mining, maupun web mining. Kemudian klasifikasi sistem data mining. Di sini ada fungsi deskriptif maupun fungsi prediktif.
Dan menurut sudut pandangnya, seperti yang dibahas tadi di 4 di awal, data itu lebih membahas mengenai jenis data yang akan ditambang, kemudian pengetahuan atau intelijensinya. Itu lebih membahas ke pengetahuan apa yang akan kita dapatkan, pengetahuan apa yang ditemukan. Kemudian teknik itu teknik apa yang akan kita gunakan. Lalu apa aja sih isinya data mining? Jadi data mining itu ada database tradisional dan advanced database. Jadi konvensional dan yang advance. Pertama mengenai yang database tradisional. Jadi di sini ada relational database, data warehouse, dan transactional database. Kemudian data untuk advanced database itu ada data stream dan data sensor, time series data, temporal data, sequence data, structure data, graph, social network, multilink, sampai dengan World Wide Web. Jadi kalau kita hanya ingin menghandle data-data tradisional, data sederhana, kita bisa mining data dari relational database, data warehouse, dan transactional database. Tapi untuk sistem yang kompleks, kita membutuhkan advanced database. Mungkin informasi didapatkan dari data stream, atau bisa didapatkan dari graph, social network, multimedia database, atau World Wide Web, dan sejenisnya. Nah, ini ada 10 algoritma terbaik untuk data mining, yang populer untuk data mining menurut ICDM tahun 2006. Ada C4.5, kemudian Cummins. Cummins ini yang paling sering digunakan secara umum ya, karena lebih mudah, tapi akurasinya tetap kalah dia. Kemudian ada SVM, a priori, IM, PageRank, ada Boost, KNN, Naive Bayes, dan CART. Kemudian permasalahan yang ada pada data mining, yaitu salah satunya ada di metodologi. Jadi mining beragam pengetahuan dari beragam sumber data. Terus kinerja yaitu dari efisiensi, efektivitas, skalabilitas, evaluasi pola, dan lain-lain. Jadi ini permasalahan dari bidang metodologinya di data mining. Jadi dapat kita lihat ya, di situ ada noise atau data yang tidak lengkap. Jadi noise ini juga akan menjadi suatu permasalahan pada data mining. Ini akan mempengaruhi pada metodologi yang akan kita gunakan. Berikutnya interaksi pengguna. Jadi ada data mining query language dan ad hoc mining. Kemudian visualisasi dan interactive mining. Kemudian dari sisi aplikasi ada domain spesifik maupun perlindungan data. Nah, ini contoh aplikasi-aplikasi pada data mining. Yang pertama pada bidang pemasaran, contohnya adalah mengidentifikasi pembelian yang dilakukan konsumen, menemukan hubungan di antara karakteristik demografi pelanggan, kemudian kita dapat memperkirakan tanggapan penawaran melalui surat. Kemudian untuk bank, kita dapat mendeteksi pola penyalahgunaan kartu kredit, mengidentifikasi tingkat loyalitas pelanggan, dan kemudian untuk bidang asuransi, kita dapat menganalisa suatu klaim atau memperkirakan pelanggan yang akan membeli produk baru. Kemudian teknologi-teknologi untuk data mining. Jadi ada beberapa, di antaranya ada statistik, neural network, fuzzy logic, algoritma genetika, dan berbagai teknologi kecerdasan buatan yang lain. Kemudian pada tingkat visualisasi data pada data mining. Jadi visualisasi data ini merupakan pendekatan data mining yang ada melalui visualisasi data ini. Jadi pada sistem ini, pada tahap ini, pemakai akan dibantu untuk menemukan sendiri pola dari sejumlah data berukuran besar dengan didasarkan visualisasi data mining. Jadi data yang bentuknya abstrak tadi berasal dari sumber data akan divisualisasikan sehingga user ini lebih mudah untuk memahami data yang bias tadi, data yang abstrak tadi itu sebenarnya bisa disimpulkan menjadi apa, polanya seperti apa. Jadi dia akan divisualisasikan sehingga user akan lebih mudah mengetahuinya. Nah, ini contoh visualisasi data. Jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.